Sirene ini sebagai tanda di ruang redaksi bahwa ada peristiwa penting yang terjadi. Tanda breaking news Kompas TV. Salah satu peristiwa penting yang menjadi perhatian publik adalah gelombang unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil dengan membawa 17+8 tuntutan rakyat yang menjadi rangkuman aspirasi dan desakan masyarakat atas berbagai permasalahan bangsa. Tuntutan ini pun akhirnya dijawab DPR. Selain sepakat menghentikan tunjangan rumah, DPR juga akan memangkas tunjangan lain dan menetapkan moratorium kunjungan luar negeri. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Ketua BEM Kema Unpad 2025, Vincent Thomas mengaku belum puas dengan respons DPR tersebut. Menurutnya, jawaban dari Wakil Ketua DPR itu tidak sepenuhnya mencabut akar masalah, yaitu tidak adanya transparansi dan pelibatan publik dalam setiap pengambilan keputusan. Kalau kami lihat secara menyeluruh, pihak DPR RI di sini sebetulnya tidak betul-betul menyentuh akar dari permasalahan ini. Dimana kalau misalkan kita bicara mengenai bagaimana pemangkasan tunjangan dan juga moratorium kunjungan luar negeri, kami melihat bahwa sebenarnya permasalahannya tuh bukan pemangkasan anggaran tunjangannya atau kemudian pemangkasan dari segala anggaran kebutuhan-kebutuhan lainnya ataupun termasuk kebutuhan tersier, tapi sebenarnya yang jadi poin utama bagaimana hari ini DPR RI itu tidak bisa menunjukkan satu akuntabilitas yang tegas. Dari kepolisian ini sedang memukul mundur. Meski sebagian telah direspons, banyak tuntutan yang perlu dikawal agar segera dapat dipenuhi oleh para pemangku kebijakan. Nah, sebagai salah satu pilar demokrasi, jurnalis TV juga punya andil untuk mengawal terrealisasinya tuntutan rakyat ini. Jurnalis Kompas TV pun hadir untuk mengawal suara publik. Orasi-orasi yang terus dilayangkan dari mahasiswa yang ada di Kota Bandung. Dan selain kami turun ke lapangan, menyaksikan langsung dan mewartakan kepada publik agar lebih terdengar. Sepanjang jalan Gatot Subroto ini. Tentu dengan mengedepankan fakta yang independen dan terpercaya. Kami percaya tidak ada suara yang terlalu kecil. Kami redaksi Kompas TV terus mengawal, menyiarkan, dan memastikan semuanya terdengar. Peristiwa dengan peristiwa yang kami bingkai dalam penyikapan yang tentunya berpihak kepada kepentingan masyarakat demi menjaga demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. 17+8 tuntutan rakyat menjadi rangkuman aspirasi dan juga desakan masyarakat atas berbagai permasalahan bangsa. Meski sebagian telah direspons, masih banyak tuntutan yang perlu dikawal agar segera dipenuhi para pemangku kebijakan termasuk juga DPR. Bagaimana kita sama-sama mengawal bersama tuntutan rakyat? Kita bahas petang ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada anggota DPR fraksi PKB Oleh Soleh yang bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom dan juga yang sudah hadir di Studio Orange Kompas TV Palmera, Jakarta ada Firdian Aurelio, Ketua BEM Kema Unpad, sekaligus juga kreator lawan politik, dan juga ada jurnalis Kompas TV, ada Jihan Jufri yang selama ini juga meliput langsung ya kegiatan-kegiatan aksi unjuk rasa dan juga respons dari pemerintah dan juga DPR. Saya mau ke Pak Oleh Soleh dulu. Dari DPR, bagaimana kemudian respons jawaban DPR atas tuntutan rakyat yang terangkum dalam 17+8? Pertama saya izinkan menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Kompas TV. Semoga Kompas TV terus menjadi garda terdepan sebagai saluran informasi yang transparan, akuntabel, Amin, terima dan kasih. terus mengawal aspirasi masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, saya secara pribadi dan tentu lembaga DPR sudah menyampaikan mengapresiasi atas seluruh elemen bangsa, baik itu mahasiswa, kampus-kampus, kemudian
seluruh elemen ya, buruh-buruh dan yang lain-lain yang terus memiliki sebuah rasa kecintaan terhadap Indonesia. Kami memandang aksi demonstrasi, aksi penyampaian daripada aspirasi, baik melalui turun ke jalan, di media-media sosial, di WhatsApp group dan yang lain-lain. Kami memandang itu sebagai bukti rasa cintanya terhadap Indonesia. Oke. Saya mau coba dulu ke teman mahasiswa yang sudah merangkum tuntutan 17+8 ini. Firdian, bagaimana Anda melihat respons dari DPR? Pertama, kita nggak butuh obat paracetamol, Mbak. Yang mana cuma meredakan sakit kepala, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Kenapa kepala kita jadi sakit? Saya rasa baik DPR dan Presiden hari ini jawabannya sama sekali tidak memuaskan, Mbak. Kita cuma diberikan obat penenang atas kemarahan yang publik punya soal berbagai permasalahan, baik itu kesenjangan ekonomi, krisis demokrasi, dan lain sebagainya. Kata-kata seperti kalau versi Pak Presiden ya, saya kira kami akan pertimbangkan, saya kira kami akan diskusi. Enggak. Kami butuh jawaban, Pak. Saya jamin ke depan tidak ada lagi demonstran yang kemudian ditahan. Saya komitmen ke depan tidak ada lagi koruptor yang akan masuk dalam kabinet kami dan sebagainya. Kami nggak butuh saya kira. Begitupun dengan DPR. Saya rasa bahasa-bahasa seperti dibekukan, tunjangan, nonaktif itu bahasa-bahasa yang sangat political correct sekali. Langsung to the point, butuh jawaban. Kami butuh jawaban. DPR tunjangan batalkan, KPI-nya seperti apa ke depan untuk perbaikan reformasi? Siapa aja dewan dipecat dan lain sebagainya. Itu kan salah satunya ngomongin tuntutan adalah 17 lainnya kan, Mbak, ketika bicara soal tuntutan dari teman-teman kolektif, termasuk bagaimana hari ini masih ada teman-teman kami yang ada di dalam sel jeruji karena ikut menyuarakan pendapatnya, padahal kami dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Padahal banyak teman-teman yang di dalam penjara tersebut, katakanlah ditahan oleh kepolisian, katakanlah sama sekali tidak melakukan kerusuhan, sama sekali tidak melakukan upaya-upaya makar, mereka hanya melakukan pendapatnya, marah kemudian, wajar sekali, tapi dikriminalisasi. Dan hari ini belum ada satupun jaminan, walaupun Pak Presiden sudah bilang ya, nggak boleh ada yang ditahan karena demonstrasi.